Rahasia Putri Chandrawati terbongkar jelang sidang perdana Irjen Verdi Sambo. Kenapa Anda langsung percaya? Itu tidak masuk akal bahwa ini bukan pelecehan. Nah Mas Dedi, sampai sekarang kan belum ada yang tahu, termasuk Mas Dedi, apa yang terjadi hari Jumat sore sampai Senin sore. Iya. Di tempat itu dan orang-orang itu kemana? Iya. Nggak ada. Kan belum ada yang tahu. Nanti biar diungkap di pengadilan. Betul. Dan ceritanya balik ke awal lagi. Di Kepolisian Republik Indonesia jangan main-main. Kalau sekarang main-mainnya mengajak Komnas HAM dan Komnas Perempuan, tidak berarti bahwa kebohongan yang diucapkan atau direkomendasikan oleh lembaga itu bisa menjadi kebenaran. Karena sumbernya adalah pembohong, pembunuh berencana, dan juga orang yang sudah melakukan laporan palsu, obstructions of justice, dan membayar orang untuk membunuh. Iya, saya Pernah nggak kita berpikir bahwa yang bisa saja terjadi itu bukan Joshua yang mencoba untuk melakukan kekerasan seksual kepada Bu Putri, tapi Bu Putri yang ingin melakukan pelecehan seksual kepada ajudan dari suaminya. Tidak ada definisi dalam korban itu wajib perempuan. Gak ada, buka. Korban bisa siapa saja, bahkan laki-laki pun bisa dilecehkan secara seksual. Nah sekarang yang bisa menjamin bahwa Joshua ini pelaku atau Joshua ini korban siapa? Kalau saya menduga, karena ada relasi kuasa di sini, ya, di mana seorang Putri Chandrawati adalah istri dari Kadif Propam. Dugaan keras justru yang mau diperkosa itu adalah Joshua, bukan? Kalau seorang ibu tua pasti mempunyai naluri hati yang sangat lembut kepada anaknya. Joshua kan anaknya yang sudah bertugas di rumahnya, penuh tanggung jawab mengurus rumah tangga mereka dalam segala pengawalan, dalam segala tugas di rumah, dalam mengurus keluarga. Selama ini Joshua yang dipakai mereka semenjak si Joshua kerja di sana. Pasti kalau dia seorang ibu, pasti dia melindungi anakku, tidak membiarkan anakku sampai mati tergeletak. Tapi kasihnya tidak ada sedikit pun. Tidak ada rasa kemanusiaannya sedikit. Sangat-sangat pilu hati melihat seorang ibu yang membiarkan anakku terbunuh di tangan mereka, bahkan di rumah mereka. Anakku memberikan perlindungan, pengawalan, dan keamanan kepada mereka. Tapi anakku harus dihabisi dengan sangat jahat dan biadab. Ada rahasia Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, yang terbongkar jelang sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Joshua alias Brigadir J. Hal ini terungkap berdasarkan surat dakwaan Verdi Sambo yang ditayangkan di situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikutip pada Jumat. Putri Chandrawati, tersangka pembunuhan berencana, ternyata sempat meminta suaminya Verdi Sambo untuk tidak memberitahukan kepada siapapun soal peristiwa yang terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah. Dalam dakwaan tersebut dituliskan bahwa Putri Chandrawati menceritakan terkait adanya dugaan tindakan kurang ajar yang disebut dilakukan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kepadanya. Putri Chandrawati melapor kepada suaminya melalui telepon pada tanggal 8 Juli dini hari. Saat itu, Putri Chandrawati disebut sampai menangis ketika bercerita kepada suaminya. Mendengar cerita itu, Verdi Sambo langsung marah. Namun Putri Chandrawati buru-buru meredam amarah Verdi Sambo. Putri meminta kepada suaminya untuk tidak memberitahukan kepada siapapun, terutama ajudan lainnya yang berada di Magelang. Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada terdakwa Verdi Sambo untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain. Tulis isi dakwaan itu. Alasan kata Putri, karena rumah yang mereka tempati di Magelang kecil, khawatir takut ada orang yang mendengar peristiwa tersebut. Mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut, ujar Putri. Selain itu, Putri juga meminta Verdi Sambo
tidak menghubungi pihak lain soal kejadian itu karena khawatir terjadi tindakan yang tidak diinginkan. Mengingat korban Nofriansah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh tinggi besar dibanding dengan ajudan yang lain yang saat itu mendampingi saksi Putri Chandrawati di Magelang. Katanya, kendati demikian, surat dakwaan itu tidak menjelaskan secara detail soal peristiwa di Magelang atau perbuatan kurang ajar yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Ferdy Sambo pun menyetujui permintaan Putri tersebut untuk tidak memberitahukan siapapun. Putri berjanji akan menceritakan semua peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah sampai di Jakarta. Perbuatan terdakwa Ferdy Sambo tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUH Pidana Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana tambah isi cuplikan dakwaan. Diketahui Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, dan Barada Richard Eliezer sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Pembunuhan berencana Brigadir Yosua terjadi pada tanggal 8 Juli di rumah dinas Ferdy Sambo Duren 3 Jakarta. Kini para tersangka akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pekan depan. Jadwal sidang untuk Sambo akan digelar pada tanggal 17 Oktober. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gelar sidang Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati besok. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua alias Brigadir J. Agenda sidang perdana akan pembacaan surat dakwaan untuk terdakwa EKS Kadif Propam Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Insya Allah jadi sidang perdana kasus Brigadir J, kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Haruno mengatakan sidang Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati rencananya akan digelar mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Direncanakan jam 10 waktu Indonesia Barat pagi, kata Haruno. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memastikan bahwa persidangan kasus perkara Ferdy Sambo bakal berlangsung secara offline dan terbuka untuk umum. Namun, karena keterbatasan tempat nantinya, pihaknya akan menyediakan layar di selasar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.